Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Maraini, 102221001 dari S1 Gizi Praktek Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Word. Sejarah singkat dari Microsoft Word. Microsoft Word sendiri pertama kali muncul dengan nama Multitool untuk sistem operasi Xenix pada tanggal 23 Oktober 1983, kemudian menjadi bagian dari Microsoft Office System versi 2003 dan 2007. Hingga kemudian beralih nama menjadi Microsoft Word. Hadirnya Microsoft Word merupakan sebuah inovasi untuk dapat membuat dokumen secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, pada saat ini Microsoft Word juga telah hadir dengan berbagai macam versi yang mempunyai keunggulannya masing-masing. Microsoft Word merupakan salah satu software pengolah kata yang kerap kali menjadi bahan pengguna untuk membuat berbagai dokumen penting, baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun akademi seperti makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Microsoft Word adalah bagian dari paket instalasi Microsoft Office, merupakan sebuah program yang berfungsi sebagai perangkat lunak, mengelola kata baik berupa huruf maupun angka yang dapat melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti membuat, mengedit, dan memformat berbagai jenis dokumen, seperti buku, jurnal, surat, dan brosur lainnya. Manfaat Microsoft Word. 1. Membuat dokumen lebih mudah. Fungsi pertama dari Microsoft Word adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Sebelum adanya Microsoft Word, kita harus menulis di atas kertas terlebih dahulu atau mengetik dengan mesin tik untuk membuat surat. Kemudian dengan munculnya perangkat lunak, pengolah kata yaitu Microsoft Word, komunikasi menjadi lebih mudah dan tidak terlalu bergantung pada kertas dan mesin tik. Yang kedua, dapat digunakan untuk membuat dokumen. Nah, fungsi kedua ini dapat dimanfaatkan untuk membuat dokumen, mulai dari jenis dokumen yang formal, semi-formal, maupun informal. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam membuatnya. Untuk mencetak pada kertas apapun, cukup sambungkan komputer atau laptop kita ke perangkat keras seperti printer. Yang ketiga yaitu menjadikan dokumen Anda menjadi menarik. Nah, pada saat menulis secara manual atau dengan mesin tik, tampilan dokumen terlihat ya biasa aja. Namun, setelah munculnya Microsoft Word, dokumen dapat dijadikan lebih menarik dan mudah dibaca. Banyak fitur yang bisa dapat dengan menggunakan Microsoft Word. Misalnya, dapat memilih jenis font, ketebalan tulisan, ukuran huruf, dan warna huruf sesuai dengan keinginan yang kita mau. Dengan begitu, dokumen yang punya kita itu akan terlihat jauh lebih menarik dibandingkan cuma pakai mesin tik aja yang biasa aja. Yang keempat yaitu dapat menyisipkan gambar. Nah, kalau misalkan nih kita ingin pengen gitu menambahkan gambar, dokumen atau tulisan biar lebih menarik lagi, kita harus menempelkan atau langsung menggambar pada kertas tersebut terlebih dahulu, itu dengan mesin ketik atau dengan menulis dengan tangan kita. Nah, namun dengan adanya Microsoft Word saat ini, kita cuma perlu menyisipkan atau menambahkan gambar yang kita inginkan pada dokumen kita. Yang kelima yaitu untuk membuat berbagai jenis surat. Dengan adanya Microsoft Word untuk membuat berbagai macam surat, dari mulai surat pribadi hingga surat resmi, biasanya surat resmi itu digunakan untuk berbagai macam keperluan instalasi kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, jika membuat surat menggunakan Microsoft Word, kita juga bisa menambahkan beberapa elemen untuk menunjang surat tersebut.
seperti kop surat, menambahkan tanda tangan digital, atau menyisipkan beberapa gambar. Nah, yang keenam yaitu untuk membuat tabel. Tidak perlu menggunakan penggaris lagi jika kita ingin membuat tabel pada dokumen kita. Nah, karena dengan menggunakan Microsoft Word, dapat membuat tabel dengan jumlah dan bentuk kolom sesuai dengan keinginan kita. Yang ketujuh yaitu meminimalisir adanya kesalahan pada saat penulisan. Nah, Microsoft Word itu dapat membetulkan kata-kata yang salah dengan cara otomatis. Nah, sehingga jika kita ada kesalahan saat penulisan pada dokumen, kita itu nggak perlu ngulangi lagi dari awal. Cukup hapus beberapa bagian yang salah dan diganti dengan kata yang benar. Yang kedelapan yaitu mengurangi penggunaan kertas. Nah, dengan adanya Microsoft Word dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat sedang mengetik atau membuat tulisan pada dokumen, serta tidak perlu mengulangi lagi dari awal, sehingga secara otomatis hal tersebut itu juga dapat mengurangi penggunaan kertas yang dipakai. Nah, berbeda dengan saat kita menggunakan mesin tik. Apabila terjadi kesalahan pada saat menulis, kita itu harus mengulanginya lagi dengan cara mengganti kertas yang baru. Tidak seperti Microsoft Word yang secara otomatis. Nah, ini ada logo-logo dari Microsoft Word mulai dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 1983 sampai dengan sekarang yang kita pakai. Nah, ada kelebihan dari Microsoft Word, yaitu tampilan dapat mudah dipahami bagi pemula. Program Microsoft Word dilengkapi dengan alat dasar untuk menulis dokumen. Memiliki beragam versi dari masa ke masa yang tentu lebih kompleks dari masa sebelumnya. Dapat menyimpan file dengan berbagai format yang tersedia dengan fitur Save As. Dilengkapi fitur menu berbagai gambar dan berwarna dengan ukuran yang sedikit lebih besar bagi bagian menu insert dan menu lainnya, yang menjadikan tampilan lebih menarik. Lalu mempunyai fitur tombol Office yang terdapat pada pojok kiri pada program yang kebanyakan fungsinya digunakan untuk mengganti fungsi dari menu file. Selanjutnya, pengaturan naskah lebih mudah digunakan terlebih lagi jika pengguna sudah memahaminya dan dapat digunakan untuk membaca semua jenis file dari berbagai versi Microsoft Word yang tersedia. Pada versi terbaru, Microsoft Word saat ini telah dilengkapi loading yang cepat dari versi sebelumnya. Kemudian, gaya tulisan dan font lebih ditambah dan diperbarui secara ukuran file yang dibuat menjadi lebih kecil. Nah, ini ada kekurangannya. Microsoft Word juga memiliki kekurangan. Nah, yang pertama itu adalah jenis perangkat lunak yang memiliki lisensi berbayar atau penggunaannya tidak gratis, lalu mempunyai kinerja yang lebih berat pada setiap versi terbaru. Dan ini berdampak lemot bagi komputer atau laptop yang mempunyai spesifikasi yang rendah. Lalu, selalu mempunyai versi terbaru dari waktu ke waktu. Nah, jika pengguna itu ingin menggunakan Microsoft yang baru, maka harus menyesuaikan spesifikasi terlebih dahulu pada laptopnya yang ingin digunakan. Nah, membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian sistem. Hal ini karena Microsoft Office selalu melakukan update dan memiliki versi terbarunya. Nah, pada Microsoft Word versi 2019 hanya bisa digunakan di Windows 10 dan 8. Jika di bawah versi tersebut, maka tidak bisa diinstal dan tidak bisa dijalankan. Yang terakhir yaitu proses pemasangan lisensi yang cukup ribet dan memakan waktu mungkin banyak ya.
Nah, hal ini akan menyulitkan bagi pengguna jika belum terbiasa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi yang sudah paham dan menggunakan bajakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.